pengolahan limbah B3 khususnya untuk pengolahannya di daerah timur itu memang belum ada. Jadi semua itu harus dibawa keluar dari Maluku. Nah, ini persoalan. Yang pertama, cost-nya besar tentu saja karena transportasi. Wilayah kami kan wilayah geografisnya kan kepulauan. Ya. Kemudian, kalaupun itu dari sisi cost, ya. Jadi kalau misalkan pun sudah ada izin, karena yang membawa atau yang mengangkut ini kan harus berizin, entah kapalnya, entah angkutan. Nah, kalaupun mereka sudah ada izin, dari sisi cost, kalau mereka hitung-hitungannya, ya itulah yang menjadi kendala. Kadang-kadang dari teman-teman dari kabupaten kota itu mereka juga agak pusing soal ini. Sekarang ini pemerintah kan memiliki program pemerintah pusat itu kan terkait dengan transisi energi ya. Jadi meninggalkan energi fosil, mengurangi, kita menuju ke transisi energi yang baru dan terbarukan. Dan Maluku secara karakteristik kepulauan dengan karakteristik kepulauannya, dengan potensi mataharinya yang tinggi, PLTS itu merupakan salah satu solusi. Dan banyak wilayah pulau-pulau kecil yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh PLN. Karena PLN juga dia kan profit oriented, dia sektor bisnis, tidak mungkin dia mau rugi hanya mengelola di komunitas kecil yang jumlah mungkin 50 KK, 60 KK itu kan dengan menggunakan energi fosil itu kan rugi juga setiap saat dia harus distribusi BBM. Makanya PLTS itu merupakan salah satu solusi. Jadi masyarakat ini transisi energi seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, makin masifnya pengoperasian PLTS di Provinsi Maluku ini banyak keuntungan bagi pemenuhan sumber energi alternatif. Selain penggunaan energi fosil yang mahal dan cadangannya kian terbatas. Namun pada sisi yang lain, PLTS juga menghasilkan limbah berbahaya bagi ekosistem lingkungan. Limbah ini tentu menjadi ancaman berbahaya jika tidak dikelola dengan baik. Setiap perkembangan teknologi akan selalu muncul tantangan dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan. Lalu bagaimana Provinsi Maluku mengatasi hal ini? Apa saja langkah yang diambil untuk memastikan bahwa penggunaan PLTS tidak hanya efisien, tetapi juga ramah lingkungan? Kali ini kita sudah bersama dengan Ibu Novi Ririhena, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, dan juga Isra Amin Ali, selaku Community Development Officer Program NZMETS, untuk mengetahui lebih banyak tentang tantangan yang dihadapi pengelola PLTS serta solusi inovatif, apa saja yang akan dikembangkan untuk menjaga kebersihan dan juga keseimbangan lingkungan kita. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, saya akan mulai dari Ibu Elma. Boleh dijelaskan Ibu bagaimana apakah PLTS ini sendiri menghasilkan limbah? Ya, Ibu Devi, PLTS ini memang menghasilkan limbah yang masuk di dalam kategori bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3. Baik, boleh bisa dijelaskan limbah-limbah seperti apa yang dihasilkan oleh PLTS Ibu? Ya, kalau dari PLTS itu sendiri ada beberapa jenis limbah yang masuk kategori limbah B3. Di antaranya untuk penggunaan trafonya itu ada penggunaan oli yang mana bisa menjadi limbah B3 ketika dia sudah tidak lagi bisa digunakan. Kemudian ada juga dari komponen-komponen lainnya seperti misalnya PCB atau kabel-kabel yang mengandung logam-logam berbahaya dan beracun. Kemudian dari baterainya sendiri. Nah, itu juga mengandung B3, yang mana ketika sudah tidak digunakan lagi, dia menjadi limbah B3. Baik. Sejauh ini dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri, sudahkah ada program untuk mengatasi limbah-limbah yang dihasilkan oleh penggunaan PLTS ini? Kalau limbah PLTS secara spesifik, memang selama ini kita belum sampai ke situ. Tetapi limbah B3 pada umumnya itu sudah menjadi program kami, program tahunan kami, yaitu program pengendalian B3 dan limbah B3, di mana target atau sasaran itu adalah para pelaku usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3. Jadi kami melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha dan kegiatan, jika mana ada hal-hal yang mungkin saja di dalam pengelolaannya mereka masih belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Baik, sejauh ini program-program itu diperuntukkan untuk siapa saja?
Seperti tadi saya sampaikan masih pada tataran pelaku usaha dan kegiatan. Jadi kegiatan ini bisa kegiatan pemerintah. Jadi kalau kegiatan pemerintah itu seperti contohnya rumah sakit. Nah, limbah-limbah rumah sakit itu masuk juga dalam kategori limbah B3. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ke Pak Isra. Nah Pak, dari NZMed sendiri yang selama ini sudah melakukan pendampingan untuk mulai dari proses pengelolaan sampai proses pemeliharaan PLTS. Lalu bagaimana dengan limbah Pak? Apakah dari NZMed sendiri ada program khusus untuk mengatasi limbah yang sudah dihasilkan oleh PLTS ini Pak? Mungkin saya awali dengan program NZMed. Tujuan program NZMed itu untuk mendukung penyerapan energi terbarukan yang andal dan terjangkau di dalam jaringan maupun di luar jaringan yang terhubung dengan PLN. Nah, NZMed sendiri dalam proses implementasi program itu senantiasa mengutamakan untuk pelestarian lingkungan, dalam hal ini mencegah terjadi pencemaran lingkungan atau hal-hal yang bisa berdampak negatif terhadap lingkungan. Jadi ini sedikit pengalaman kami ya ketika di lapangan. Jadi banyak sekali yang kami temui. Pada saat ini kan kami bekerja sama dengan PT PLN Wilayah Maluku Utara dan juga dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku. Jadi dalam kegiatan-kegiatan kami di lapangan itu kami senantiasa melakukan pendampingan. Ketika PLN melakukan studi kelayakan atau feasibility study untuk membangun PLTS yang baru maupun untuk melakukan refurbishment atau perbaikan PLTS yang sudah rusak. Jadi di situ kami banyak temui komponen-komponen dari PLTS ini yang di instalasi PLTS yang sudah rusak, itu ada yang sudah dilakukan oleh masyarakat, digunakan ya. Misalnya untuk PV atau modul suryanya itu dia untuk menjemur hasil pertanian, kemudian baterainya ada yang sudah dibuat untuk menjadi jangkar kapal. Nah, kemudian masyarakat juga masuk dengan bebas di dalam instalasi PLTS yang sudah terganggu itu. Padahal di situ kan ada hal-hal yang berbahaya, terlepas dari bahaya listrik. Nah, limbah-limbah yang tadi juga ada komponen-komponen PLTS itu juga berpotensi menghasilkan limbah yang cukup berbahaya. Nah, akhirnya berangkat dari pengalaman itu, kami berupaya untuk bagaimana bisa membuat sebuah panduan ya, dalam hal ini SOP atau panduan pengelolaan aset dan limbah PLTS yang ada di Provinsi Maluku, seperti itu. Nah, dokumen itu kami coba menggodok dan kami berkonsultasi dengan mitra kami, beberapa stakeholder di provinsi, dalam hal ini ya Dinas SDM Provinsi Maluku, dengan Bapeda Provinsi Maluku, juga dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, dan juga dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku. Nah, mungkin seperti itu. SOP seperti apa yang diperuntukkan untuk bagaimana bisa pengelolaan limbah untuk masyarakat tadi? Ya, jadi saya angkat. Nah, ini dokumennya yang kami baru buat, yang kami baru hasilkan sekarang dalam proses cetak dan akan kami sebarkan juga ke seluruh stakeholder yang relevan di Provinsi Maluku. Jadi panduan pengelolaan aset dan limbah PLTS. Nah, dalam hal ini mungkin ke depan juga kami menginginkan SOP ini bisa menjadi regulasi daerah dan bisa digunakan secara resmi di Provinsi Maluku. Kemudian kami berharap juga SOP ini juga bisa digunakan oleh Dinas DLH yang punya tupoksi untuk mengurus terkait dengan masalah limbah itu. Jadi seperti itu. Pak, berdasarkan pengalaman yang sudah di-sharing tadi, apakah dari NZMed sendiri sudah melakukan apa untuk penanganan limbah yang ada di PLTS mungkin yang terbengkalai atau mungkin PLTS yang sampai sekarang masih berlangsung? Jadi ada dua hal. Yang pertama, ada PLTS yang statusnya masih beroperasi dan ada PLTS yang statusnya sudah rusak. Nah, di sini PLTS ini juga status kepemilikannya itu banyak, Bu. Jadi ada PLTS yang dibangun oleh dinas atau Kementerian SDM, dalam hal ini Dirjen EPTKE, dan sudah diserah terimakan kepada pemerintah daerah. Ada juga yang statusnya masih milik mereka, ada juga yang komunal sudah diserahkan kepada pemerintah desa di masyarakat ya. Nah, di sini juga kami baru sebatas memberikan edukasi bahwa komponen-komponen yang ada dalam PLTS ini juga memiliki limbah
dan itu sangat berbahaya buat masyarakat kalau seandainya tidak tertangani dengan baik. Begitupun yang sudah rusak, tidak serta-merta lokasi yang menjadi tempat berdirinya PLTS itu bisa dimanfaatkan ulang. Harus ada pemulihan lingkungan lagi, seperti itu kan. Misalnya untuk dilakukan untuk tempat tinggal atau aktivitas pertanian di situ, maupun untuk sumber air bersih dan lain-lain, itu pun juga masih harus dipertimbangkan. Dan kami selalu menyampaikan kepada stakeholder terkait yang mendukung, yang dalam hal ini menjadi pemilik PLTS, bahwa memang perlu ada sosialisasi yang lebih detail lagi ya terkait dengan bukan hanya manfaat tapi dampak dari PLTS-nya itu tetap sedikit, walaupun sedikit tapi dampak terhadap lingkungan ada. Dan itu biasanya kalau kami di lapangan dengan PLN itu kami akan melakukan ada satu sesi, kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, menyampaikan terkait dengan misalnya manfaat PLTS seperti ini untuk efisiensi energi, mengurangi emisi karbon dan lain-lain, dan juga ada dampak yang bisa dihasilkan. Misalnya ada komponen PLTS, misalnya baterai, inverter, kemudian panel surya. Jadi ada sekitar 10 item PLTS itu yang mengandung limbah B3 dan non-B3. Nah, ini juga kami sampaikan, dan tidak serta-merta bahwa betul-betul aman, tapi masih ada dampak walaupun minim seperti itu. Dalam proses penyusunan SOP tadi, Pak, apakah ada temuan-temuan yang Pak temukan dan mungkin hal itu bisa disampaikan, Pak? Ya, jadi untuk SOP ini sendiri, kami yang pertama bersandar pada 2 regulasi utama. Yang pertama, peraturan pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan barang milik daerah, itu kalau tidak salah itu Perda nomor 9 tahun 2017, Perda provinsi ya. Kemudian peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan untuk pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini juga menjadi biasa DLH juga menggunakan regulasi itu, Bu. Nah, itu kemudian dalam proses penyusunan ini juga kami berkoordinasi langsung dengan tadi saya sebutkan stakeholder terkait dari Dinas SDM, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, dan juga dengan Bapeda. Nah, di sini ada beberapa hal yang menjadi kendala juga, Ibu ya. Yang pertama mungkin rentang kendali Provinsi Maluku itu kan karakteristik kita kan kepulauan. Nah, di sini itu berimplikasi terhadap biaya yang bisa timbul dari jika kita melakukan pengelolaan limbah B3-nya, otomatis ada transportasi yang kita harus keluar, kos biaya tenaga kerja, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, belum ada perusahaan pengelola limbah B3 yang beroperasi di Maluku. Bukan Maluku saja, Indonesia Timur itu hampir belum ada, Ibu ya. Kalau tidak salah itu, yang paling dekat itu Surabaya. Nah, itu yang jadi kendala. Yang kedua, yang ketiga itu status kepemilikan PLTS juga itu harus jelas. Karena pada saat kita melakukan refurbishment atau perbaikan, atau kita mau menonaktifkan PLTS itu, mengelola limbah itu, butuh anggaran juga. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab? Apakah pemerintah provinsi, ataukah pemerintah daerah di kabupaten kota, ataukah kementerian yang membangun itu? Nah, itu yang menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Dan yang ketiga, kita belum punya regulasi atau SOP yang di level daerah yang mengatur tentang pengelolaan limbah PLTS seperti itu. Nah, yang jadi upaya NZMED yang sementara saat ini yang kita menyusun SOP itu, dan mudah-mudahan ke depan bisa menjadi regulasi daerah untuk khusus pengelolaan limbah PLTS seperti itu. Dan yang berikut, yang terakhir itu mungkin kurang edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan dampak-dampak yang ditimbulkan dari PLTS. Dan satu lagi, koordinasi lintas stakeholder juga mungkin penting. Dinas Lingkungan Hidup itu punya tupoksi terkait dengan limbah B3 maupun non-B3. Tapi yang membangun PLTS ini kan banyak stakeholder lain. Jadi yang perlu yang kita temui di lapangan itu kan ada yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan, yang dibangun oleh Kementerian Desa, yang dibangun oleh Kementerian KKP, dan juga Kementerian SDM sendiri. Tapi mungkin saya kurang tahu ya informasi, data dan informasi mengenai keberadaan aset-aset itu di lingkungan hidup itu punya atau tidak. Karena ini juga penting untuk mengukur seberapa besar limbah yang ada di Maluku ini kan, dalam hal ini limbah B3 yang dihasilkan oleh PLTS. Seperti itu. Terkait dengan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat untuk penanganan limbah tadi, Pak. Nah, itu dilakukan setiap tahun atau bagaimana, Pak?
Itu kami tidak ada jadwal khusus untuk melakukan itu, tidak ada. Tapi biasanya ketika kami ke lapangan itu, kami akan bersama dengan mitra, misalnya dengan Dinas SDM atau dengan PLN ketika mereka melakukan feasibility study atau pengecekan PLTS yang sudah rusak dan lain-lain. Itu ada satu sesi misalnya di malam hari, kita mengumpul masyarakat, kita menyampaikan. Misalnya manfaat PLTS, manfaat listrik, kemudian dampak-dampak, tips aman menggunakan listrik, sampai ke risiko-risiko yang bisa ditimbulkan oleh listrik dan juga dari komponen-komponen PLTS yang ada. Ya, secara jadwal, secara rutin memang tidak ada. Ya, mudah-mudahan ke depan kami bisa sama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, mungkin bisa sama-sama kita bergandengan tangan untuk itu ke masyarakat, untuk edukasi. Baik. Iya. Iya. Untuk Ibu Elma, nah berdasarkan informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Isra dari DLH sendiri, apakah memang sudah ada program khusus di mana untuk menyadarkan masyarakat tentang cara untuk mengatasi limbah yang dihasilkan oleh PLTS ini? Kalau berbicara soal program khusus, tadi saya bilang bahwa memang yang spesifik untuk limbah dari PLTS memang belum. Tetapi kami memang sangat berterima kasih dengan adanya NCEMATES. Saya perlu gariskan di sini bahwa sinergitas itu memang perlu. Jadi lingkungan hidup tidak bisa bekerja sendiri. Begitupun dengan data-data semacam sebetulnya sih sudah berapa banyak PLTS yang tersebar di Maluku. Itu saya pikir itu sangat perlu. Karena yang seperti yang tadi dikatakan, kalau kita tidak tahu bagaimana kita bisa melakukan penanganannya seperti apa. Dan sangat berterima kasih sekali karena sosialisasi sudah dilakukan, edukasi sudah dilakukan oleh dari pihak NCEMATES. Mungkin ke depannya ini sudah harus, kami berharap dokumen SOP-nya segera bisa kami gunakan untuk kemudian menjadi acuan bagi kami membuat peraturan daerahnya. Sehingga untuk actionnya ke lapangan itu sudah ada dasar yang kuat untuk kami gunakan. Karena selama ini kami masih mengacu ke peraturan yang di atas. Jadi PP 22 tahun 2021 dan Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Ibu dari DLH sendiri, apakah memang sudah ada upaya yang dilakukan untuk dalam hal pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh PLTS sendiri ataupun memang dari limbah B3? Ya, kalau limbah B3, tadi saya katakan PLTS secara khusus belum spesifik. Kalau limbah B3 memang itu menjadi kewajiban kami. Dalam hal bagaimana kami bisa melihat persoalan-persoalan dan penanganannya di lapangan seperti apa pada kegiatan-kegiatan usaha yang ada. Nah, selama ini memang yang kami upayakan adalah ketika pelaku usaha atau kegiatan ini mereka mengalami kendala dalam pengelolaannya, itu kami hadir. Karena kita tahu sendiri seperti apa yang sudah dikatakan tadi bahwa pengolahan limbah B3 khususnya untuk pengolahannya di daerah timur itu memang belum ada. Jadi semua itu harus dibawa keluar dari Maluku. Nah, ini persoalan. Yang pertama, cost-nya besar tentu saja karena transportasi. Wilayah kami kan wilayah geografisnya kan kepulauan. Ya. Kemudian, kalaupun itu dari sisi cost, ya. Jadi kalau misalkan pun sudah ada izin, karena yang membawa atau yang mengangkut ini kan harus berizin, entah kapalnya, entah angkutan. Nah, kalaupun mereka sudah ada izin, dari sisi cost, kalau mereka hitung-hitungannya, ya itulah yang menjadi kendala. Kadang-kadang dari teman-teman dari kabupaten kota, itu mereka juga agak pusing soal ini. Ya, jadi ya mudah-mudahan, kami juga berharap mudah-mudahan ada pembangunan pengolahan limbah B3 yang masuk ke Indonesia Timur, supaya lebih dekat, cost-nya juga lebih ringan. Iya, seperti itu. Ya, mungkin pemerintah pusat bisa mengusahakan hal ini ya? Mungkin informasi saja, ada program nasional yang berakhir di tahun 2024, itu memang bukan untuk spesifik PLTS ya, untuk pengolahan limbah dengan menggunakan insenerator. Tapi itu khusus untuk limbah rumah sakit. Nah, namun kami punya kendala pada masalah lahan.
Ya, jadi sudah 2 kali memang kami tertumbuk dengan masalah lahan, dan ini kesempatan terakhir dan kami memang tidak bisa. Dan itu harus di Ambon, Ibu. Kalau jadi Pulau Seram atau di Buru. Bisa, di mana saya bisa. Yang penting di Maluku. Iya. Seperti itu. Dan kami kehilangan kesempatan karena memang 2024 adalah tahun terakhir dari program nasionalnya. Iya. Oke. Berarti memang dari LDH sendiri harus menggandeng dinas lain untuk menghadapi persoalan limbah ini. Memang persoalan ini cukup dinamis dan kita tidak bisa berdiri sendiri ya. Dari NZMES juga sudah berupaya untuk adanya program ini, udah berupaya untuk melakukan sosialisasi dan lain sebagainya. Nah, menurut Pak Isra, sejauh ini apakah masyarakat sudah paham betul tentang bagaimana cara mengantisipasi atau pengelolaan limbah dari PLTS tadi? Kalau pengalaman kami ya, itu memang masyarakat masih jauh sekali dari pemahaman itu. Yang pertama, saya secara hal yang saya jelaskan mungkin ada keterkaitan. Jadi di Maluku sendiri ini, jadi PLTS itu, ya saya bilang ada yang sifatnya PLTS yang komunal atau terpusat, dan ada PLTS yang tersebar, atau biasa disebut Solar Home System, atau kalau program dari Kementerian SDM atau Dinas SDM Provinsi namanya LTSHE, Distrik Tenaga Surya Hemat Energi. Itu satu rumah dapat 3 mata lampu dengan panel surya, dengan inverter dan baterainya. Dan ada juga yang dibeli secara mandiri oleh masyarakat, bukan bantuan pemerintah, dan ada juga PJU penerangan jalan umum yang sekarang ini kan sudah tren menggunakan panel surya, tidak menggunakan jaringan PLN lagi. Nah, ini yang komunal sendiri, saya itu misalnya punya PLN itu ada sekitar 10 unit PLTS. 9 dari 10 lokasi yang itu saya sudah sampai. Dan itu rusak semua. Nah, itu kapasitasnya besar. Yang paling besar itu sampai 200 kWp kilowatt peak. Itu arealnya lumayan besar, Pak. Nah, yang paling kecil itu 75 kilowatt peak yang di Pulau 3 kemarin kami dari NZMES sudah melakukan refurbish, perbaikan, dan sudah bisa digunakan kembali. Nah, untuk yang angkutan material juga itu kalian angkut sendiri material untuk baterai dan lain-lain, mereka yang langsung ngirim ke Jawa. Nah, belum lagi yang dibangun oleh Kementerian SDM. Itu lebih dari 25 unit lah, banyak yang tersebar di kabupaten kota yang di Maluku. Belum lagi yang dibangun oleh Kementerian KKP. Belum lagi yang dibangun oleh Kementerian Desa. Dan yang terakhir itu, Kementerian Kesehatan sekarang sudah membangun sekitar 77 unit PLTS di puskesmas yang tersebar di Provinsi Maluku itu. Nah, ini tidak dibarengi dengan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya atau dampak-dampak yang bisa ditimbulkan oleh limbah B3 yang dihasilkan oleh komponen-komponen PLTS tadi. Nah, seandainya seluruh material itu kita kumpulkan, sudah berapa banyak limbah yang bisa dihasilkan, Ibu kan? Yang rusak, misalnya dari panel surya itu mungkin umurnya agak panjang, bisa sampai 25 tahun, tapi baterai, baik baterai yang lead acid atau baterai yang lithium ion, inverternya, kemudian solar panelnya, komponen-komponen lain itu juga berbahaya. Ada yang mengandung B3 dan tidak. Nah, ini yang belum dipahami oleh masyarakat. Makanya saya bilang tadi, kita ketemu di lapangan itu ada yang baterai sudah dijadikan jangkar, dibuang-buang begitu saja. Kemudian panel sudah dimanfaatkan. Nah, ini masyarakat berarti edukasi atau sosialisasi terkait dengan hal ini masih sangat rendah. Nah, yang kita berharap, ya, yang kita masih bisa sampaikan secara secara verbal langsung, ya itu yang kita bisa sampaikan. Tapi ada hal yang kita belum bisa jangkau semua. Nah, jadi dari komponen-komponen PLTS tadi itu kan ada sekitar 3 atau 4 komponen itu yang kadar risikonya itu di atas 10. Misalnya baterai, inverter, kemudian saya lupa komponen lainnya, itu juga sudah di atas 10 tuh tingkat risikonya berdasarkan panduan yang kami lakukan. Kalau yang lain itu masih di bawah dan masih bisa dimanfaatkan, bisa dikelola kembali kan itu. Tapi kalau yang baterai itu yang harus penanganan khusus karena dia bisa menghasilkan timbal, menghasilkan merkuri dan lain-lain, itu berbahaya. Makanya saya bilang tadi, sebuah lahan yang digunakan untuk pendirian PLTS yang komunal, kalau memang sudah direfurbish atau diperbaiki, atau mungkin dinonaktifkan, dibersihkan, tidak serta-merta langsung bisa digunakan lahan itu. Tetap harus ada pemulihan lahan lagi. Nah, itu diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup atau PP yang tadi yang mengatur lingkungan. Itu ada aturan tersendiri. Jangankan terkait dengan lahan yang digunakan,
untuk pada saat kita pembongkaran PLTS pun juga, kita tempatkan juga penyimpanan sementara pun juga harus berdasarkan aturan dari Permen LHK tadi itu. Tidak boleh menyentuh tanah, tidak boleh terkena rembesan air, hujan, dan lain-lain. Begitupun juga dengan proses pengangkutan. Jadi kembali ke tadi, sosialisasi sangat penting. Dan memang secara umum boleh saya katakan masih sangat kurang terkait dengan dampak-dampak itu yang tersosialisasi ke masyarakat. Bagaimana masyarakat mau paham, sedangkan kita sebagai stakeholder pun juga kita harus paham dulu itu baru kita bisa menyadarkan masyarakat. Itu yang perlu bersama buat kita kan, NZMEDS maupun mungkin RTLH maupun pemerintah daerah dan lain-lain. Seperti itu, Ibu. Sejauh ini dari pihak NZMEDS sendiri sudah melakukan pendampingan sejauh apa? Kayak misalnya contoh di Provinsi Maluku, di Kota Ambon dulu. Kita lihat bahwa di Kota Ambon sudah banyak dari rumah tangga ataupun lampu-lampu jalan yang seperti tadi Pak bilang sudah menggunakan PLTS. Nah, mereka mendapatkan edukasi untuk pengelolaan limbah itu sendiri dari mana? Itu saya belum bisa jawab, saya belum tahu juga karena kami belum menyentuh menyasar ke situ kan. Tapi paling tidak harusnya itu kan dari pemerintah daerah sendiri kan, misalnya dari Dinas Lingkungan Hidup, dari Dinas ISDM dan lain-lain. Nah, kita juga tidak bisa bilang ke Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup pun juga tidak punya data mengenai berapa banyak sebaran yang ada. Kayak Ibu Elma bilang tadi. Mungkin Ibu juga belum punya data, Ibu, ya, terkait dengan berapa banyak PLTS yang sudah terbangun di Maluku, di mana-mana saja, itu yang belum diketahui seperti itu. Nah, saya belum tahu apakah di Dinas SDM mereka punya program untuk itu ada juga atau tidak. Tapi kita berharap sih ke depan mudah-mudahan bisa diadakan kalau memang belum ada. Seperti itu, Ibu. Kita ambil contoh untuk PLTS yang baru saja direvitalisasi ya, PLTS di Pulau 3 contohnya. Itu untuk pada saat diperbaiki, pada saat di maintenance itu sudah sempat dilakukan sosialisasi untuk pengelolaan limbah kepada masyarakat atau penanggung jawab di sana atau bagaimana? Jadi untuk pengelolaan limbahnya kan kita mungkin tidak bisa langsung ke masyarakat, tapi ini kan aset milik PLN pada saat itu. Jadi memang yang boleh masuk di area PLTS pada saat proses revitalisasi tadi itu, pekerjaan infrastruktur maupun non-infra itu hanya pekerja dengan NZMEDS atau PLN pada saat itu. Jadi memang untuk limbah-limbah tadi misalnya baterai bekas, panel surya, kemudian inverter itu PLN yang tangani langsung. Jadi mereka yang mendatangkan kapal langsung dan diangkut. Nah, untuk proses selanjutnya mungkin mereka akan tetap kirim ke pengelolaan air mungkin di Jawa, di Surabaya, atau di Jakarta. Jadi memang masyarakat tidak bisa ambil sembarangan di situ, tidak boleh. Nah, itu dilarang keras, tidak masuk areal pun juga tidak boleh. Hanya khusus pekerja dengan petugas PLN, dan kita harus menggunakan perlengkapan safety untuk mengangkut itu. Jadi pada saat masyarakat hanya pada saat pengangkutan mereka membantu kan dari site PLTS menuju ke dermaga, nah itu saja. Tapi kalau untuk selanjutnya masyarakat pangan itu tidak. Jadi memang kita sudah sampaikan juga. Jadi kita punya divisi namanya divisi HSS di kantor ada, selalu kita briefing baik untuk masyarakat maupun untuk pekerja di lokasi, senantiasa menggunakan APD pada saat melakukan pekerjaan maupun pada saat berada di lokasi PLTS. Seperti itu, Ibu. Untuk itu, langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan dari NZMEDS sendiri untuk dalam hal pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh PLTS? Kalau untuk langkah-langkah yang lebih spesifik, kami belum melakukan. Kami hanya melakukan sosialisasi, edukasi, karena kita mau mengambil langkah-langkah yang lebih jauh juga, perangkat-perangkat di sini saja belum mendukung. Misalnya, perusahaan pengelolanya tidak ada. Kemudian proses perusahaan yang berlisensi mengangkut, karena pengangkutan limbah PLTS itu pun juga tidak semua kapal itu bebas angkut. Perusahaan yang mengelola pun juga yang transportasi harus punya izin dan lain-lain. Nah, kami hanya menganjurkan untuk senantiasa mengikuti aturan yang berlaku dari Kementerian LHK maupun dari pemerintah yang mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan lingkungan seperti itu. Nah, sembari kami menyusun SOP tadi. Nah, harapannya SOP tadi kalau sudah siap, kami akan menyebarkan ke semua institusi yang relevan, yang ada di provinsi maupun yang ada di kabupaten kota, untuk ke depan bisa menggunakan SOP itu ketika melakukan pengelolaan limbah PLTS. Nah, harapan kita kayak Ibu yang bilang tadi,
kalau memang ada perusahaan pengelola limbah, ya itu lebih bagus lagi di sini bukan? Atau minimal di Indonesia Timur kalau sudah ada seperti itu. Untuk Ibu Elma, nah Ibu sejauh ini yang sudah Pak Isra sampaikan, selain sosialisasi yang dilakukan kepada para pelaku tadi yang menimbulkan limbah B3 dan yang lain-lain, apakah dari LDH sendiri, dari DLH sendiri sudah ada program khusus untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah yang dihasilkan? Iya, kalau secara khusus ke masyarakat itu kami belum. Ya, jadi memang ada aturan untuk bagaimana sebagai penghasil limbah itu dia harus mengelola limbah yang dihasilkan. Nah, saat ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya untuk pemerintah kabupaten kota, itu adalah Kota Ambon yang sudah mulai untuk menyusun, mungkin mereka itu perwali, terkait dengan penanganan sampah spesifik. Nah, sampah spesifik ini yang sampai sekarang memang kita belum tertangani dengan baik. Di antaranya limbah-limbah seperti contoh baterai. Nah, baterai ini kan kita selama ini kan kita buang saja ke TPA, ke TPS nanti dibuang itu, padahal itu tidak seperti itu. Jadi dia harus punya pengelolaan khusus untuk limbah-limbah spesifik ini. Baik. Untuk itu apakah masyarakat sendiri tentunya belum sadar dan belum mengetahui hal ini dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri, adakah program yang memang khusus untuk mengedukasi masyarakat untuk lebih bijak lagi memilih limbah yang dihasilkan? Tentu kami sangat berharap yang pertama adalah kami sangat membutuhkan adanya data-data terkait dengan penyebaran PLTS dulu. Jadi mungkin ini koordinasi sinergitas yang harus dibangun lebih lagi dengan dinas terkait khususnya ESDM. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kami berharap kami segera punya perda sebagai acuan untuk kami melakukan penanganan terkait dengan limbah-limbah PLTS tadi. Ya. Oleh karena itu, semoga SOP yang sudah dibuat oleh NZMETS ini bisa secepatnya kami juga terima. Lantas tantangan apa yang Ibu hadapi dalam proses pengelolaan tadi? Mungkin ada tantangan yang cukup signifikan yang dapat disampaikan. Kalau tantangan pasti ada. Limbah B3 secara umum aja sudah banyak tantangannya. Saya kira mirip-mirip. Yang pertama masalah geografis kami ini kan, Maluku. Ya, membutuhkan transportasi yang bisa menjangkau dengan cost yang sebetulnya jangan terlalu tinggi cost-nya. Sehingga pihak ketiga transporter itu mau untuk mengangkut. Nah, kalau kita punya jarak saja begitu jauh, kemudian kalau mereka harus menjangkau kabupaten kota dengan hanya limbah sedikit-sedikit, pastinya akan sangat dipertimbangkan dan itu yang menjadi masalah. Nah, itu masalah pertama sih transportasi. Itu masalah utamanya. Nah, letak pusat pengolahannya terlalu jauh dari Indonesia Timur. Dari Maluku khusus. Itu yang pertama, yang kedua ya pastinya kesadaran. Ya, kesadaran itu suatu tantangan, betul. Jadi memang edukasi itu harus secara terus-menerus, sosialisasi itu tidak boleh putus. Pelaku usaha kegiatan yang sudah paham saja masih ya ada blur-blurnya, apalagi masyarakat yang masih awam sama sekali. Untuk Pak Isra sendiri, selama 6 tahun berjalan PLTS di NZMETS sendiri di Provinsi Maluku dengan menggandeng dinas mitra terkait, tantangan apa yang sudah Bapak dan teman-teman hadapi dalam proses pengelolaan limbah ini? Nah, yang pertama itu kan kami belum punya regulasi mengatur itu. Itu yang paling utama itu kan, kita masih mengacu ke regulasi yang di pusat. Dan lebih spesifik untuk PLTS itu kan belum ada sama sekali. Makanya kami menggagas untuk pembuatan SOP. Dan yang kedua seperti yang Bu Elma bilang tadi, masalah rentang kendali karakteristik Provinsi Maluku itu kepulauan, otomatis membutuhkan kos yang besar. Kemudian koordinasi lintas stakeholder juga perlu tingkatkan terkait dengan data dan informasi sebaran PLTS. Dan mungkin satu hal yang perlu saya sampaikan juga, sekarang ini pemerintah kan memiliki program pemerintah pusat itu kan terkait dengan transisi energi ya. Jadi meninggalkan energi fosil, mengurangi, kita menuju ke transisi energi yang baru dan terbarukan. Dan Maluku
secara karakteristik kepulauan dengan karakteristik kepulauannya, dengan potensi mataharinya yang tinggi, PLTS itu merupakan salah satu solusi. Dan banyak wilayah pulau-pulau kecil yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh PLN. Karena PLN juga dia kan profit oriented, dia sektor bisnis, tidak mungkin dia mau rugi hanya mengelola di komunitas kecil yang jumlah mungkin 50 KK, 60 KK itu kan dengan menggunakan energi fosil itu kan rugi juga. Setiap saat dia harus distribusi BBM. Makanya PLTS itu merupakan salah satu solusi. Jadi masyarakat ini saya ketemu juga di sektor pertanian, sektor perikanan sudah mulai menggunakan penerangan-penerangan di kapal-kapal tangkap ikan itu dengan PLTS. Ya, yang jadi tantangan itu mereka masih kurang informasi terkait dengan dampak-dampak negatif dari itu. Nah, mungkin ada pihak-pihak yang bisa memanfaatkan dampak negatif tadi menjadi berkah mengelola limbah tadi. Nah, karena semakin banyak PLTS yang gunakan di sini, semakin banyak limbah baterai yang dihasilkan, semakin banyak limbah inverter dan lain-lain yang dihasilkan. Nah, harapannya pihak-pihak lain yang punya kepentingan bisa mengelola ini menjadi berkah. Begitu Ibu kan? Perusahaan-perusahaan yang tadinya mungkin masih mempertimbangkan datang ke Maluku, tapi ketika ini juga sudah banyak orang sudah mulai menekan energi fosil menuju ke energi terbarukan namanya PLTS, perusahaan-perusahaan lain juga bisa memanfaatkan limbah-limbah yang tadi ini yang bisa menghasilkan cuan juga buat mereka ya. Ke depan kita berharap seperti itu. Ya. Karena memang suka tidak suka, senang tidak senang, memang sekarang kita sudah mulai bergeser itu. Sudah mulai meninggalkan perlahan-lahan energi fosil, sudah transisi ke energi terbarukan. Seperti itu. Baik. Jadi memang persoalan limbah menjadi tantangan utama ya dalam proses peralihan energi ini. Ya. Tidak hanya efisien, diharapkan untuk PLTS sendiri bisa ramah lingkungan ya Pak Ibu. Ya. Lantas dari NZM sendiri Pak Isra, sejauh ini kalau misalnya contoh daerah-daerah yang jauh, biaya operasional yang tinggi, nah dalam proses pengelolaan sendiri berarti diserahkan kepada masyarakat. Nah jadi begini, kami ketika menyusun panduan ini, kami membuat simulasi juga, Ibu. Simulasi biaya atau cost yang timbul dari jika kita mau mengelola 5 PLTS tadi. Jadi dari mulai berapa kapasitas PLTS yang ada, itu yang berpengaruh. Kemudian jarak antara lokasi ke titik terakhir yang mau dikirim. Misalnya perusahaan ini dia akan kirim ke Surabaya atau kirim ke Jakarta dan lain-lain. Itu diperhitungkan. Jadi berapa kos yang dikeluarkan untuk mengangkut komponen-komponen PLTS yang tidak terpakai tadi, kemudian biaya tenaga kerja itu juga. Jadi buruh yang digunakan pada saat mengangkut dari lokasi ke pelabuhan, dari pelabuhan ke kapal itu juga diperhitungkan. Berpengaruh yang paling penentu pengaruh untuk harga itu ya jarak, kemudian kapasitas PLTS. Dan kalau memang di daerah sudah punya regulasi untuk mengatur makanya kemarin kami libatkan juga Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah, karena akan dilihat Ibu juga ya, jika itu sudah terdaftar sebagai aset daerah, ya bagaimana proses untuk penghapusan atau pemusnahan dari aset daerah ketika barang itu sudah tidak aktif lagi kan. Nah kemudian akan ditaksir lagi, di-assess lagi kan, ada tim assessment yang menilai bagaimana dari limbah atau dari komponen-komponen ini mana yang masih bisa digunakan kembali, mana masih bisa dijual, bisa menghasilkan dana, misalnya logam-logam tadi, misalnya aluminium, tembaga itu kan masih bisa dijual kembali atau panel surya yang umur pakainya bisa sampai 25 tahun, apakah masih bisa digunakan atau tidak, dan mana yang sudah harus dimusnahkan. Nah ini harus didata dulu, baru bisa. Kalau punya pemerintah mungkin masih bisa lebih terkoordinir, tapi kalau yang tersebar di masyarakat ini, nah ini yang butuh kerja keras gitu kan. Nah, jangan sampai aki sudah rusak, baterai ya buang saja begitu kan. Nah, ini harus disedarkan. Jadi seperti itu, Bu. Biaya juga. Nah, kalau aset itu sudah milik pemerintah, nah mungkin konsekuensi pada saat di non-African PLTS itu ya berarti dianggarkan, saya kurang tahu, mungkin Ibu lebih paham dari APBD masing-masing daerah dan penanggung jawabnya ke dinas mana, apakah di BPKAD ataukah, karena sekarang dinas SDM kan di kabupaten sudah tidak ada, Ibu ya. Dinas SDM cuma ada di provinsi. Apakah di stakeholder lain, misalnya di PU atau apa yang sesuai dengan nomenklatur di masing-masing daerah. Seperti itu, Ibu. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Adakah dari Bapak sendiri harapan untuk bagaimana pengelolaan limbah PLTS di Provinsi Maluku ini ke depannya seperti apa? Ya, saya berharap, kalau bilang harapan ya kita bisa berharap setinggi mungkin, Ibu ya.
Tapi yang jelas memang kita harus butuh proses, butuh tahapan. Yang paling penting itu kan sinergitas semua stakeholder itu paling penting, karena saya pikir DLH punya tupoksi untuk itu, tapi DLH tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada bantuan dan dukungan dari pihak-pihak yang lain. Misalnya dari dinas-dinas yang terkait yang lain yang sudah memiliki aset-aset PLTS itu bisa dengan sendirinya melaporkan data-data itu kepada DLH sehingga bisa terregister, bisa terdata, dan kita bisa mengetahui berapa banyak potensi yang ada. Dan yang kemudian ada regulasi yang mengatur tentang itu sangat penting, baik regulasi tingkat provinsi maupun regulasi di tingkat daerah, kabupaten kota yang mengatur tentang pengelolaan limbah PLTS. Minimal di provinsi lah bisa menjadi payung untuk kita bisa bergerak, biar lebih leluasa kita itu bergerak, tapi payung hukumnya, tapi kalau memang payung hukum itu sudah ada, itu bisa lebih leluasa. Jadi saya pikir itu, dan yang terpenting juga lebih banyak program-program sosialisasi, edukasi kita menyentuh langsung ke masyarakat. Seperti itu. Baik. Itu harapan saya sih. Untuk Ibu Elma sendiri, adakah Ibu harapan untuk bagaimana ke depannya terkait dengan pengelolaan limbah PLTS di Provinsi Maluku sendiri? Yang paling penting adalah bagaimana limbah-limbah itu semua bisa tertangani. Tertangani bagaimana? Ya, yang tadi seperti sudah dikatakan, kita punya acuan. Kemudian sosialisasi edukasi itu lebih ditingkatkan, tentu saja untuk menjangkau, karena ini berbicara soal kalau usaha dan kegiatan itu kita masih lebih agak mudah, tapi kalau sudah ke masyarakat ini agak susah, karena sebarannya kan, tingkat sebarannya kan rata-rata semuanya ada di daerah. Nah, kemudian kalau itu memang sudah kami lakukan, ya harapan terakhir adalah kerjasama dari setiap pihak, seperti itu. Terutama ya masyarakat. Masyarakat. Saya tambah satu lagi, Bu ya. Ini penting juga. Jangan kita ngomong begini, akhirnya orang sudah mulai ragu tidak mau pakai PLTS. Tidak. Justru PLTS ini energi terbarukan ya. Jadi ini sangat penting, ramah lingkungan dibandingkan dengan yang menggunakan energi fosil ya. Memang walaupun tidak nol dampaknya, pasti kan ada dampak. Nah, ya lebih efisien, lebih murah, dan mengurangi polusi suara, polusi udara, itu kan kita bisa lebih aman. Jadi jangan kita ngomong dampaknya, orang jadi segan untuk menggunakan PLTS. Jangan, silakan menggunakan PLTS, itu lebih bagus. Hanya saja dibarengi dengan sebijak-bijaknya kita untuk menyikapi, ditingkatkan lagi pengetahuan mengenai dampak-dampak yang bisa ditimbulkan, misalnya dari limbah B3 tadi itu yang perlu ditekankan, perlu diedukasi terus kepada masyarakat. Saya pikir itu. Tapi penggunaan PLTS ya itu harus, saya pikir, karena itu lebih baik dibandingkan kita menggunakan energi fosil. Ya, betul. Selain itu memang energi fosil sendiri lebih mahal dan juga cadangannya kan sudah semakin berkurang. Untuk itu pemerintah dan NZMES dan Ibu sendiri mengupayakan bagaimana untuk masyarakat lebih beralih ke energi baru terbarukan yang lebih efisien dan juga ramah lingkungan. Ya. Nah, Ibu sendiri boleh menyampaikan closing statement-nya pada pagi hari ini. Adakah sesuatu yang ingin Ibu sampaikan sebagai closing statement, Ibu? Dengan adanya pembangunan atau peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan, itu memang suatu hal yang bukan saja diharapkan, tapi memang kita sudah masuk ke situ. Sehingga yang sangat kami harapkan adalah bagaimana kita bisa bersinergitas untuk supaya masyarakat ini lebih paham, lebih friend dengan penggunaan PLTS, tetapi juga tahu dan mengerti apa saja yang harus mereka lakukan, dampak-dampak terutama. Seperti itu. Untuk Pak Isra, adakah closing statement yang akan disampaikan pada episode kita kali ini? Kalau saya mungkin seperti tadi saja ya, untuk closing statement, menggunakan energi baru dan terbarukan itu lebih bijak daripada kita menggunakan energi fosil. Yang mana dampak yang dirasakan lebih kecil, dan juga biaya yang dikeluarkan juga lebih murah. Jadi kemudian untuk perusahaan atau sektor bisnis yang bergerak di bidang pengelolaan limbah, nah ini saatnya
Maluku juga bisa mengolah limbah itu menjadi berkah. Limbah-limbah PLTS yang tersebar di masyarakat bisa terorganize dengan baik, kita bisa tahu, dan perusahaan-perusahaan itu bisa melakukan operasinya di Maluku. Itu bisa mengolah limbah itu menjadi berkah. Itu. Terima kasih. Pemirsa Ruang Hijau Podcast, dimanapun Anda berada, kita telah bersama-sama menyimak informasi yang sangat menarik dari kedua narasumber yang luar biasa kita pada episode kali ini. Podcast ini akan terus menyajikan informasi-informasi menarik mengenai transisi energi terbarukan di Provinsi Maluku. Jadi, Devi juga mengajak pemirsa di rumah untuk melihat episode-episode kami yang sudah tayang. Terima kasih untuk Ibu Elma dan juga Pak Isra telah bersedia meluangkan waktunya untuk ada bersama kami dalam podcast kali ini. Tentunya informasi ini bermanfaat bagi masyarakat, terutama pemirsa Ruang Hijau Podcast kali ini agar lebih memahami bagaimana tata cara dalam pengelolaan limbah PLTS. Sekarang giliran saya, Devi Alfiani, mohon undur diri. Sampai jumpa pada episode Ruang Hijau Podcast lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe akun YouTube kami di NZMed Info. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan dengan episode-episode kami selanjutnya. Ikuti juga semua sosial media kami di Instagram, Facebook, LinkedIn, dan juga X. Terima kasih dan sampai jumpa.